Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Semoga diberi kelancaran pada pembelajaran pada hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Doa selesai. Ini Bu absen dulu ya. Yang pertama, Atika Mailani. Hadir. Laila Wahyunisa. Hadir. Rizka Fatin Sadar. Hadir. Zildan Rivaldi Putra Akbar. Hadir Bu. Muhammad Amir Mirza Al-Baihaqi. Hadir. Hadir semua ya, ini nggak ada yang izin. Hadir Bu. Baik. Untuk materi hari ini tentang memahami hadis, sunnah, khobar, dan asar. Buka bab 6 halaman 75. Oke. Ada yang bisa menjelaskan apa itu hadis? Gimana? Ada yang bisa menjelaskan apa tidak? Tidak. Jadi yang pertama pengertian hadis dulu ya. Pengertian hadis secara bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu hadis secara bahasa. Yang pertama, jadidun, artinya yang baru. Yang kedua, qoribun, artinya yang dekat. Sedangkan secara istilah hadis ada beberapa pendapat ya. Yang pertama menurut muhaddisin, yaitu segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu hadis marfu. Hadis marfu itu hadis yang disandarkan kepada Nabi, atau hadis mauquf, yaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat, ataupun hadis maqtu, yaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Yang kedua, menurut usuliyin, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi Muhammad SAW yang
yang berkaitan dengan hukum syara'. Yang ketiga, menurut fuqaha, hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan yang tidak ada kaitannya dengan masalah fardu atau wajib. Jadi kesimpulannya, hadis adalah aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu, yaitu segala ucapan Nabi Muhammad SAW, segala perbuatan serta keadaan atau perilaku beliau. Paham sampai sini? Paham. Paham. Contohnya, hadis yang menguatkan arti hadis, yaitu an Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa, muttafaqun alaih. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Untuk pengertian hadis itu, ada yang ditanyakan? Pengertian hadis? Ada yang belum paham? Sudah. Insya Allah sudah paham ya. Yang kedua, tentang sunnah, pengertian sunnah. Menurut bahasa, kata sunnah merupakan tasrif dari sanna yasunnu sunnatan. Kata itu berarti tradisi atau adat atau kebiasaan atau ketetapan, apakah hal itu baik atau tidak, terpuji atau tercela. Lalu menurut para ahli hadis, sunnah adalah kullu ma athara 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyatin aw siratin sawa'un akana dzalika qabla al-bi'tsati am ba'daha, yaitu segala yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Jadi kalau sunnah itu segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik sebelum beliau menjadi rasul ataupun sebelum beliau menjadi rasul, itu sunnah. Dari pengertian tadi diketahui bahwa sunnah itu lebih luas daripada hadis, karena meliputi segala yang datang dari Nabi Muhammad, baik sebelum maupun sesudah jadi rasul kan. Gimana untuk pengertian sunnah? Ada yang belum paham? Gimana? Sudah paham. Nanti di akhir akan ibu tanya-tanya sedikit ya. Untuk yang ketiga yaitu pengertian khobar. Khobar menurut bahasa berarti berita atau warta. Khobar Jadi khobar itu berita atau warta yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Kalau menurut istilah, ahli hadis menyatakan yaitu ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam au ghairihi, yaitu segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dari yang selain Nabi. Dari pengertian yang demikian, maka khobar lebih umum daripada hadis, karena dalam khobar termasuk juga segala sesuatu yang berasal dari selain Nabi Muhammad SAW.
seperti perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan beliau. Jadi jadi khobar itu berasal dari Nabi, juga berasal dari selain Nabi, bisa sahabat Nabi ataupun yang lainnya. Untuk yang selanjutnya, pengertian athar. Menurut bahasa, athar artinya bekasan atas sesuatu atau sisa sesuatu. Asar berarti pula nukilan atau dinukilkan. Jadi asar itu segala sesuatu yang berasal dari sahabat yang juga disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama mengatakan bahwa asar itu lebih umum daripada khobar. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa asar lebih umum daripada khobar. Gimana untuk pengertian khobar dan asar? Ada yang ditanyakan apa tidak? Gak apa-apa kalau ada yang ditanyakan. Betul nggih? Selanjutnya persamaan hadis, sunnah, khobar dan asar. Jadi menurut sebagian ulama, antara keempat ini adalah muradif atau mempunyai pengertian yang sama. Dari keempat ini tadi itu muradif. Alasannya adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perbuatan, perkataan maupun takrir atau ketetapan beliau. Jadi dari keempat ini persamaannya adalah sama-sama dari Nabi dan yang berupa perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan Nabi. Akan tetapi ada pengecualian. Sebagian ulama membedakan pengertian antara sunnah dan hadis. Menurut Ibnul Humam, sunnah itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatan beliau. Sedangkan hadis hanya khusus mengenai perkataan beliau. Itu kalau menurut Ibnul Humam. Dari perkataan beliau tadi dapat disimpulkan bahwa persamaan antara sunnah dengan hadis adalah baik sunnah maupun keduanya bersumber kepada Nabi Muhammad SAW. Itu untuk persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Ada yang ditanyakan, Boten? Boten. Selanjutnya ya, perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Perbedaannya, menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas daripada hadis. Kalau sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kalau khobar, selain dinisabkan kepada Nabi, dapat juga dinisabkan kepada sahabat dan tabi'in. Kalau khobar itu lebih umum daripada hadis karena masuk dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau athar lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad, meskipun kadang-kadang
dinisabkan kepada beliau. Perbedaannya itu gimana? Ada yang ditanyakan untuk perbedaannya? Tidak. Betul. Untuk yang ketujuh ini tentang perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Perbedaannya dari segi makna. Al-Quran dari segi makna, dari segi bahasa dan makna. Kalau hadis, bahasa dan maknanya dari Nabi. Kalau Al-Quran, bahasa dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari segi periwayatan, hadis boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Yang penting dalam hadis adalah penyampaian maksudnya. Jadi boleh diriwayatkan maknanya saja. Kalau dalam hadis itu yang penting penyampaian dari maksudnya. Kalau Al-Quran, segi periwayatannya tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya, sebab dapat mengurangi kemukjizatannya. Tidak boleh. Dari segi kemukjizatan, kalau hadis bukan merupakan mukjizat ya. Kalau Al-Quran, baik lafal maupun maknanya itu merupakan mukjizat. Yang keempat, perbedaan dari segi nilai membacanya. Kalau hadis dilarang dibaca ketika sholat dan membacanya tidak dinilai ibadah. Kalau membaca hadis itu tidak dinilai ibadah. Sedangkan kalau membaca Al-Quran dibaca pada waktu sholat wajib, yaitu membaca surat Al-Fatihah maupun surat pendek. Bagi orang yang membacanya merupakan ibadah. Bedanya itu. Gimana dari penjelasan tadi, ada yang ditanyakan apa tidak? Saya tanya satu-satu ya. Dan saya absen, terus saya tunjuk yang mau menjawab. Saya acak. Nanti kalau ada yang nggak paham bisa dijelaskan lagi kok. Dari Mbak Laila Wahyunisa. Coba Mbak Laila jelaskan pengertian sunnah secara bahasa dan secara istilah.
Menurut bahasa, kata sunnah merupakan tasrif dari kata sana yasumu sunatan, yang berarti cara, jalan yang ditempuh, tradisi, atau ketetapan. Sedangkan menurut ahli hadis, sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum atau sesudah beliau diangkat menjadi rasul. Oke. Yang kedua, Mbak Atika Milani. Pengertian hadis secara bahasa dan istilah. Coba dijelaskan. Hadis secara bahasa dan istilah. Ya, yang etimologi dan terminologi. Secara etimologi, hadis mempunyai beberapa arti yang baru, jadidun, yang dekat, qoribun, dan warta atau berita, khobarun. Sedangkan hadis secara terminologi adalah segala ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segala perbuatan serta keadaan atau perilaku beliau. Oke. Yang lainnya minggu depan aja ya ditanyanya. Untuk materi hari ini alhamdulillah sudah selesai. Jadi materi untuk minggu depan dipelajari tentang memahami unsur-unsur hadis. Itu dibaca dulu. Nanti untuk pembukaannya bisa saya tanya dulu, langsung nanti saya jelaskan. Kalau bisa ini diskusi sama teman-temannya ya. Saling diskusi aja kalau belajar. Oke. Oke, terima kasih. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat dan diberikan keberkahan. Al-Fatihah. Cukup sekian dari saya. Materi apabila nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan minggu depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.